setelah kejadian ini, bagaimana kita harusnya ya masyarakat Indonesia yang masih waras dan punya akal sehat ini memandang permasalahan ini dan terutama memandang institusi hukum yang ada dan sebagainya? Kita harus merasa luka. Hidup kita harus dalam sikap kita ini penuh dengan luka. Luka dari apa? Ya gambaran konvensional. Luka karena panah begitu banyak. Diri kita ini penuh dengan panah yang menyerang. Serangan panah-panah yang membuat luka. Dan kita boleh terlentang, boleh ditandu, boleh berdiri, menampakkan kita ini penuh luka. Loh, maksudnya apa? Maksudnya suatu sikap warga negara yang merasa dirinya penuh luka, itu karena luka-luka hukum yang membuat keputusan bukan berdasarkan logik hukum, tapi keputusan hukum itu menggunakan logik politik. Itu melukai kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast bersama Kang Sobari. MK tanggal 22 April 2024 sudah memutuskan dengan diwarnai 3 dissenting opinion dari Hakim MK yang mayoritas menolak semua gugatan dari paslon 01 maupun 03. Akhirnya kita tidak ada pilihan kecuali menerima karena putusan MK itu adalah final and binding, katanya begitu. Ya, ini sesuatu yang sudah kita duga. Tidak ada keberanian dari hakim-hakim MK untuk trap permasalahan secara jujur, secara apa adanya. Nah, kita pengen melihat ini, dari posisi 5 banding 3 itu, apa yang terjadi di MK sebetulnya yang ini. Apakah memang murni hakim MK itu memang secara legal formal atau mungkin ada cawe-cawe atau kemungkinan juga ada ketakutan, intimidasi dan sebagainya. Ini saya mau bicarakan berdua dengan Kang Sobari. Betul. Kang? Iya, Bung. Sudah selesai keputusan, posisinya 5 banding 3. Ada dissenting opinion. Ada pendapat apa tentang keputusan kredibilitas dari hakim MK ini? Kalau disamakan dengan sepak bola, tidak akan pernah sama. Maksud saya, kalau dalam bola itu tidak ada pikiran sebelumnya. Keputusan bola tendang masuk, tidak ada itu rekayasa di belakang. Tidak ada rekayasa sebelumnya. Ya, jadi siapapun tokoh, mau menyebut Messi atau Ronaldo, nendang boleh nendang, tendang. Kalau hukum dilaksanakan seperti itu, kira-kira wujudnya itu seperti tampilan Saldi Isra. Saldi Isra itu seperti orang main bola ya, bola tendang. Masuk ya syukur, ndak masuk ya nanti lagi akan diusahakan masuk. Lalu perhitungan di dalam MK tidak berani seterbuka orang main bola. Mesti alon-alon. Ada yang direnung-renung. Ada konon kisah sebelum terjadinya. Itu kalau kita mengikuti orang-orang Tempo, ada kisah, ada perkara sebelum MK mengambil keputusan itu ada sesuatu sudah. Nah, sesuatu itu membuat kita merasa ini bukan negara hukum. Ini bukan negara hukum. Kalau negara hukum tidak perlu menghitung itu dengan hitungan 53 atau 62 atau sejenis itu. Itu tidak terlalu penting. Bagi sebuah negara hukum, urusannya ya ini keputusan hukum, bukan keputusan politik. Sekarang ini warna politik
begitu kental. Dari mana Mas Subari melihat bahwa keputusan MK itu lebih condong sebagai putusan politik, bukan putusan hukum? Keraguan-raguan mereka untuk melepas Blimbing Sayur supaya jangan dialah jadi wapres, jadi itu akan dibatalkan itu. Itu dipikir bukan secara hukum. Dianggap itu bukan fakta hukum, padahal itu fakta hukum. Tapi approach yang dipakai oleh mereka, menimbang sana sini, lalu diambillah keputusan, ya sudah. Yang penting lembaga ini menunjukkan, tapi yang ditunjukkan apa? Sikap seolah-olah. Sikap seolah-olah itu apa? Ya seolah-olah itu keputusan hukum, seolah-olah sedemikian demokratik. Ini yang dipakai oleh kepentingan orang-orang yang tinggi posisinya dan besar nafsu kekuasaannya. Nah, menciptakan suasana bahwa MK itu gambaran dari sikap demokratis bagi kita keseluruhan. Itu bagian dari proses mencari legitimasi, tapi isinya apa? Isinya itu kelak sesudahnya. Sekarang ini isinya itu sebenarnya hanyalah sebuah mitos. Diperlukanlah itu legitimasi. Ini negara hukum. Selalu presiden bilang, ya begini-begini salah, serahkan kepada rakyat, biar rakyat yang milih. Itu kan omongan-omongan ke penguasa yang mencari legitimasi. Statementnya serahkan pada rakyat, bukan pada sesuatu golongan. Itu legitimasi untuk apa? Untuk mendapat, itu bagian dari legitimasi yang memperkukuh sikap dia. Wah, dia itu demokratis. Dia itu terbuka. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Ini bagian dari mitologi. Ini omong kosong. Ini omong kosong. Banyak orang mengatakan bahwa saya tidak tertarik pada yang banyak mengatakan itu. Tapi kita semuanya memiliki satu cara berpikir bahwa ya MK itu proses hukum. Betulkah ngomongannya seperti itu? Betulkah kalau orang kayak presiden bilang MK itu proses hukum? Betul seperti itu. Nah, kalau betul seperti itu bisa enggak? Yuk siapkan seperti orang di lapangan bola, di mana gol tidak dipikir sebelumnya. Gol itu adalah serangan yang sifatnya otomatis. Jadi hasil permainan menunggu proses permainan itu. Nah, bukan sudah direncanakan lebih dahulu. Banyak hal yang dalam hal ini dipakai legitimasi itu melalui apa yang direnungkan sebelumnya, diperhitungkan. Jadi keputusan hakim itu bukanlah keputusan hukum dalam MK, itu keputusan politik, sangat politik. Kan MK itu salah satunya menafikan ya bahwa terjadinya nepotisme yang terjadi antara putusan 90 waktu si Gibran dengan Anwar Usman dan peran seorang Jokowi itu seolah dinafikan dan dianggap bahwa Seanggap itu tidak ada bukti gitu. Tidak ada. Nah, bahasa hukum itu nomor satu itu bisa menjadi bahasanya orang-orang yang pemberani, orang yang berkata apa adanya, orang yang bersikap tidak ada lain kecuali keputusan hukum. Ada yang begitu, tapi ada pula bahasa hukum itu menjadi bahasanya pengecut. Iya, yang pengecut dia bilang ya sudah, serahkan mekanisme tuntutan itu pada hukum. Nah, hukum akan mengatakan si Blimbing Sayur yang diangkat tempo hari itu tidak pernah ditelusur lagi karena itu barang yang tidak ada bukti hukumnya.
Itu bukan bahasa hukum bagi orang-orang yang sekarang melihatnya. Padahal di Mahkamah Kehormatan kan sudah terbukti bahwa putusan itu melanggar kode etik berat. Tapi tidak berani mengambil langkah lebih lanjut dari itu. Jadi nepotisme, watak nepotis Jokowi bukan fakta hukum. Itu dianggap fakta politik, hukum mandul-dul. Hukum tidak berani mengambil keputusan itu. Apa itu artinya? Artinya hukum itu melindungi pengecut-pengecut. Sebentar-bentar, wah ini bukan fakta hukum. Tapi bagi pemberani, hukum harus mengatakan apa yang benar karena perjuangannya itu bukan untuk menang, melainkan untuk benar. Benar apa tidak? Sekarang ini mereka ini pertimbangannya kita harus menang. Pokoknya MK ini harus menang, MK ini harus menunjukkan secara terbuka ini watak negara hukum yang terbuka karena keputusan-keputusan kita ini sifatnya hukum dan ini demokratis. Kita harus menang itu. Mengapa harus begitu? Itu membela kepentingan politik yang lebih besar. Jadi logika orang kayak Pak Yap Thiam Hien yang tempo hari saya sudah pernah kutip. Klien, kau ingin benar apa ingin menang? Dibilang saya ingin menang, kalau ingin menang kau cari lawyer yang lain sono. Kalau ingin benar, aku. Nah ini pemberani dalam dunia hukum, bahwa hukum itu tidak bisa dilawan oleh kekuatan apapun. Kata hukum, kebenaran hukum, telanjang bulat, buka dada, ini dadaku. Kau tidak bisa melawanku. Kebenaran hukum, karena hukum dalam pengertian orang-orang seperti Pak Yap Thiam Hien, itu keterbukaan. Hukum itu tidak bisa dicampur tangani oleh kepentingan apapun. Tapi kalau di dalam keputusan MK, ya menang seperti itu, kita tidak percaya. Mereka tidak memanggul spirit kita ini negara hukum, kita ini menegakkan hukum, itu tidak ada. Ada kemungkinan nggak cawe-cawe dari istana? Ya pasti adalah. Pasti adalah cawe-cawe dari istana itu. Ya, meskipun cawe-cawe itu dilakukan dengan perasaan gemetar lebih dulu, jangan sampai mereka sudah cemas kalau belimbing sayur dicoplok oleh keputusan di situ. Pokoknya keputusannya belimbing sayur tidak bisa diteruskan karena dia mengandung cacat celah secara hukum. Semenjak yang dulu masuknya dia menjadi calon itu melalui satu proses batil. Jalan yang batil dalam bahasa hukum. Apa yang batil tidak bisa diteruskan. Mestinya itu dasarnya. Dan istana ya cemas kalau inilah logika yang mau dipakai. Ternyata tidak, Bung. Begitu istana menyampaikan sesuatu, ya, simbol, saran yang sifatnya simbolik yang lembut, ataukah dia memberikan suatu bentuk yang namanya duit yang jumlahnya banyak, tidak ada orang yang menjadi dirinya sendiri. Tidak ada orang yang menjadi dirinya sendiri. Soehartojo pun tidak menjadi dirinya sendiri. Soehartojo ketua mestinya menjadi penegak hukum di MK yang pernah melakukan kejahatan hukum, yang pernah melakukan suatu penyimpangan hukum di luar aturan-aturan. Karena hukum dalam pengertian ini dimaksudkan melaksanakan perintah istana supaya anaknya bisa menjadi calon wakil presiden, itu supaya dianggap legal secara hukum. Jadi wakil presiden boleh usianya di bawah 40. Suatu aturan tempo hari, aturan baku dalam konstitusi, kalau orang itu umurnya 40 tahun dengan aneka macam pertimbangan. Dan sekarang ini orang belaga,
Orang belagak betul omong kosongnya itu, betul-betul omong kosong, itu dianggap sebagai sesuatu. Sekarang ini bagian untuk legitimasi dari omongannya. Itu bagian dari hal-hal yang namanya mitologi. Nah, mitologi menjadi kekuatan yang hanya menjelaskan, yang hanya melegalkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal itu kan sesuatu yang tidak punya dasar. Pokoknya begini, ini eranya kaum muda, tokoh-tokoh di bawah 40 tahun, wah itu boleh saja diukurlah di sana dulu begini, di sana dulu begini. Contoh-contoh yang dirujuk pimpinan-pimpinan negara di tempat lain yang umurnya muda, itu kan bukan sesuatu konvensi hukum yang pantas. Karena tidak sama Bung. Anggota DPR kita usianya sama dengan anggota DPR di Australia, cara berpikirnya jauh lebih matang DPR Australia. Prosesnya juga beda. Prosesnya beda. Kita mengenai proses enggak utah kita singgung. Tapi anggota DPR Australia itu orangnya itu sekolahan. Orangnya sekolahan betul, ada yang sekolah hukum, ada yang sekolah di bidang politik, dan memiliki sesuatu sikap matang, betul-betul matang, mewakili kepentingan negara. Saya pernah jadi moderator, jadi diskusi di antara tokoh-tokoh DPR dari Indonesia, memandang suatu persoalan bersama anggota-anggota DPR dari Australia. Kalah anggota DPR kita kekanak-kanakan sekali memandang persoalan kenegaraan. Nah, sekarang kalau ini mau dibandingkan, Blimbing Sayur ini representasi dari kaum muda. Iya, itu omongan mitologis, bukan omongan yang secara faktual. Ditelusur secara faktual, mana dasar hukum. Dasar hukumnya ya mestinya 40, tapi ini. Oke, mana dasar sosial? Apakah anak-anak muda mengidolakan dia? Apakah dia betul-betul representasi dari anak muda? Tidak. Lalu orang-orang ini, keluarga ini, bapak maupun anak sama sikapnya. Serahkan kepada rakyat. Yang serahkan kepada rakyat itu kan dalam urusan ini diserahkan kepada hukum, bukan keputusan rakyat. Artinya ini pengadilan hukum, itu bukan pengadilan hukum yang dimiliki rakyat, melainkan pengadilan hukum formal milik negara. Akan lainlah pengadilan hukum ini kalau miliknya rakyat. Oh, Blimbing Sayur tetap Blimbing Sayur, akan dianggap tidak ada artinya. Sekarang pun saya kira Bung, sekarang pun ini bagian dari psikologi politik yang saya kemukakan. Tidak. Nanti dia jadi wakil presiden itu omongannya pasti salah. Omongannya salah. Tapi dia ini kebohongan dia yang mitologis, kebohongan dia yang tidak punya dasar, itu omongan dalam bahasa demokrasi, serahkan rakyat. Normatif semua. Sangat normatif dan itu kebohongan. Bohong berdasarkan watak normatif. Bohong berdasarkan watak yang seolah-olah itu demokratis. Jadi MK membuat keputusan semacam itu barang yang diotak-atik sebelum keputusan diambil. Oke. Jadi ini bukan keputusan hukum, melainkan keputusan politik. Kang, terakhir ini saya mau tanya masalah MK ini. Setelah kejadian ini, bagaimana kita harusnya ya masyarakat Indonesia yang masih waras dan punya akal sehat ini memandang permasalahan ini dan terutama memandang institusi hukum yang ada dan sebagainya? Kita harus merasa luka. Hidup kita harus dalam sikap kita ini penuh dengan luka. Luka dari apa? Ya gambaran konvensional.
luka karena panah begitu banyak. Diri kita ini penuh dengan panah yang menyerang. Serangan panah yang membuat luka. Dan kita boleh terlentang, boleh ditandu, boleh berdiri, menampakkan kita ini penuh luka. Loh, maksudnya apa? Maksudnya suatu sikap warga negara yang merasa dirinya penuh luka, itu karena luka-luka hukum yang membuat keputusan bukan berdasarkan logik hukum, tapi keputusan hukum itu menggunakan logik politik. Itu melukai kita. Terus apa lebih lanjut? Lebih lanjut, kita dari awal tidak lagi memberi kepercayaan kepada MK. Sikap kita kepada MK itu, mereka itu tukang-tukang ngomong kosong, tidak berbicara hukum, mereka berbicara dalam bahasa politik. Dari awal-awal, dari sekarang, kita mesti waspada kepada MK. Waspada, meskipun bisa saja kita ini sudah waspada, kita sudah merasa diri kita penuh luka. Tapi di kemudian hari barangkali mereka masih bisa melukai kita. Mereka masih bisa membuat keputusan hukum tidak dengan law, tidak dengan legal logic, tetapi dengan political logic. Wih, ini perkara busuk, ini kekotoran yang akan mereka pelihara. Kita tidak pernah. Bagusnya kita senantiasa waspada, jangan pernah memberi trust pada orang-orang seperti itu, karena orang-orang seperti itu orang yang senang mengotori dirinya sendiri dan omongannya biar langit akan runtuh, hukum akan ditegakkan. Ini bagian dari omongan-omongan mitologi, ini bagian dari mitologi di dunia manapun. Sama yang pada dasarnya di seluruh dunia ini orang-orang yang waras memandang persoalan secara kritis selalu berkesimpulan di Fakultas Hukum. Sebelum kuliah dimulai, dosen sudah mengatakan, you students have to know from the very beginning that law has nothing to do with democracy, law has nothing to do with justice. Dosen yang paling sehat cara berpikirnya. Jangan pernah kau berpikir bahwa kau masuk fakultas hukum, itu kau akan menegakkan keadilan. Wow, semua lawyer itu lawyer omong kosong. Oh, you cari. Lawyer itu kalau mentah, kalau mentok, kalah dalam logiknya hukum. Legal logiknya kalah, dia menggunakan political logic. Supaya dia menang. Dan intinya kan kita tahu, para lawyer itu senantiasa memperhatikan omongan orang itu mentah dari sudut legal. Omongan orang itu mentah dari sudut politik. Dan intinya orang yang jahat pun dibela. Penjahat dibela supaya apa? Supaya penjahat ini tidak diperlakukan semena-mena secara hukum. Tapi apakah hukum pernah berlaku begitu manusiawi? Wah, dia salah, tapi mari kita beri dia perlindungan. Kalau dia punya duit banyak, dia salah, ya diberi perlindungan. Karena dia pasti membayar. Jadi kita tidak boleh percaya, tidak pernah boleh percaya bahwa drama politik dalam dunia hukum itu, drama is just drama. Play, itu play yang memberi kita suatu gambaran seolah-olah segala sesuatu itu dilakukan berdasarkan kebenaran hukum. Saya tidak percaya. Saya tidak akan percaya kepada Soehartoyo. Saya single out nama spesifik. Single out, tidak diragukan. Tidak saya sembunyikan, tidak. Saya single out, Soehartoyo bukan manusia yang pantas didudukkan dalam posisi menegakkan hukum. Oke. Matur suwun, ini luar biasa, ini lebih dalam. Kalau saya lihat podcast tentang ini, kayaknya ini yang paling menarik, yang paling masuk dalam relung hati saya.
Sahabat Indonesia, kata Kang Sobari, kita boleh terluka. Kita boleh terluka, karena memang luka itu nyata kita rasakan sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi etika dan moral dalam menjalankan demokrasi ini. Nah, yang berikutnya, kita harus tidak lagi memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang telah mempermainkan hukum ini demi kepentingan politik hanya berdasarkan political logic, tidak berdasarkan tentang asas kebenaran dan legal. Saya tidak bisa membayangkan kalau Yap Tian Hin masih hidup, beliau akan menangis melihat hukum ini. Oh, nangis. Dijalankan dengan cara seperti ini. Tapi itulah yang terjadi, dan kita tidak punya lagi sosok Yap Tian Hin baru yang bisa menjaga marwah hukum. Hukum untuk menegakkan keadilan, imparsial, tegak lurus, itu ternyata sudah tidak lagi menjadi hal yang bisa akan terjadi di negeri ini dengan kekotoran yang ditinggalkan tadi. Nah, tugas kita harus membersihkan. Yang paling pertama dibersihkan adalah orang-orangnya dibersihkan dulu, dibuang dulu, karena merekalah yang meninggalkan kotoran pada wajah kita, wajah negeri ini. Jadi itu menjadi realita yang harus kita pahami, bahwa MK telah menghancurkan kepercayaan dirinya di hadapan masyarakat. MK berhak memutuskan apapun, tapi rakyat, masyarakat punya kemandirian, berdaulat untuk membangun perspektif bagaimana melihat MK. Dan bagi kita, diwakili oleh Kang Sobari tadi, MK sudah nothing bagi kita sekarang. Itu catatan kita. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.